Setelah melewati bukit, mereka pun berjalan menuju ke sebuah hutan dan tiba-tiba si Joko ini ngeberhentiin mobilnya. Jelep gitu kan, berhenti mobilnya. Teman-temannya ini kaget kan. Kok berhenti di sini? Mereka bilang. Ini kan masih di hutan. Kita mau kemana? Brother and sister semuanya, welcome back to my YouTube channel Rahmat RMT. Nah, setiap kota dan setiap daerah itu memiliki ciri khas dan keunikannya masing-masing. Contohnya, kalau kalian ke Bali, kalian bakal nemuin, oh di Bali itu banyak turisnya. Oh di Bali itu karya seninya tinggi, adat budayanya kental. Nah, beda lagi kalau kalian ke Jakarta, kalian bakal nemuin dimana di sana banyak gedung-gedung pencakar langit dan juga keekonomian yang tidak stabil, banyak orang kaya dan juga banyak orang yang miskin di sana. Tapi yang kita bahas kali ini adalah kota yang sangat berbeda gitu. Kota yang masih menjadi misteri, kota yang masih belum bisa diungkapkan kebenarannya, yaitu kota Saranjana. Nah, di mana digambarkan bahwa kota Saranjana ini kota yang sangat maju, infrastrukturnya bagus, banyak gedung pencakar langit, banyak mobil-mobil mewah, dan penduduknya di sana nggak ada yang miskin. Tapi ada juga nih yang bilang bahwa kota Saranjana itu adalah kota goib, yang dimana penduduknya itu bukan dari kalangan manusia, melainkan dari kalangan jin. Sempat viral nih beberapa waktu yang lalu, ada seseorang wanita yang mengunggah fotonya di Twitter. Dia bilang bahwa dia itu foto dan di background belakangnya itu cuman kosong, nggak ada apa-apa. Tapi setelah dia mau ngupload, ternyata di belakangnya banyak lampu-lampu rumah, kayak sebuah pedesaan lah gitu. Terus ada netizen yang iseng nih, dieditnya lah, kontrasnya ditinggiin dan juga pencahayaannya diterangin. Terlihatlah ternyata itu adalah sebuah kota besar, banyak gedung-gedung pencakar langit. Si cewek ini ternyata berada di lokasi Saranjana. Terus ada juga nih, sempet viral kemarin, ada yang mesen mobil mewah, alat-alat berat, dan juga HP canggih, dan alamatnya ini ke kota Saranjana. Ketika ditanyain sama pemerintah daerahnya, ternyata kota Saranjana itu nggak ada. Mereka bilang nggak ada kota Saranjana di sini. Gitu. Yang bikin heboh juga nih, karena dulu ada seorang naturalis berkebangsaan Jerman bernama Salomon Muller. Pada tahun 1945, dia mengadakan penyelidikan tentang flora dan fauna yang ada di Pulau Borneo. Dia ini pernah menyantumkan nama kota Saranjana di peta buatannya. Jadi kota Saranjana ini emang sudah ada dari zaman dahulu. Cuman kenapa sekarang kota itu menjadi misteri dan ya tiba-tiba hilang lah gitu. Nggak tahu tempat dan lokasi yang pastinya di mana. Adapun lokasi yang di mana diduga di situ ada kota Saranjana, berada di Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Kota Baru, Kecamatan Pulau Laut. Jadi Kota Baru ini sendiri sebenarnya itu sama seperti Bali, yang dimana kalau mau ke sana harus nyeberang dulu. Ya karena Bali kan dibatasin sama yang namanya Selat Bali. Dari Banyuwangi ke Bali itu ada perairan yang namanya Selat Bali. Nah, gitu juga nih. Kalau mau ke Kota Baru, kita harus nyeberang lewat feri dulu, karena Kota Baru itu dia ada kayak punya kepulauan sendiri lah, cuman dia masuk dalam Kalimantan Selatan juga. Jadi cerita horor kali ini kita ambil dari kisah seseorang yang katanya nih, dia nih pernah mengalami hal mistis yang ada di kota Saranjana. Kita sebut saja namanya ini Mbak E. Jadi Mbak E ini sendiri adalah orang yang berasal dari Banjarbaru. Dia tergabung dalam Duta Wisata Nananggalu, atau disebutnya di Jakarta itu Abang None. Terus Mbak E ini ditugaskan untuk menghadiri festival seijaan yang ada di Kota Baru. Kayak festival budaya lah, ada yang menari, ada yang main musik. Singkat cerita, berangkatlah si Mbak E ini dengan rombongannya sekitar 10 orang. Tapi yang terlibat dalam cerita mistis ini hanya ada beberapa orang.
Kita sebut aja ada ibu dinas yang namanya Ibu Sri dan juga 3 teman laki-lakinya, Ahmad, Asep, dan Udin. Pergilah rombongan mereka ini tadi menggunakan 2 mobil. Nah, yang dimana di mobilnya si Mbak E ini tadi, itu temen-temennya itu ngobrol-ngobrol kan. Dan ada salah satu temennya nyeletup ngomong, gimana kalau kita ke kota Saranjana. Walaupun sebenarnya Banjarbaru itu deket sama kota baru, tapi banyak di antara orang-orang kota baru yang nggak tahu juga tentang Saranjana. Karena emang kota Saranjana ini baru-baru aja kan viralnya. Hah, kota Saranjana? Gitu kata mereka. Apaan tuh Saranjana? Terus dijelaskanlah sama si Mbak E tentang Saranjana ini. Mereka tuh pada nggak percaya. Ada yang bilangnya itu cuma cerita rakyat, urban legend, cuma cerita karang-karangan. Mereka itu intinya ngeyel-ngeyel lah, ngebercandain dan ngolok-ngolok lah intinya. Setelah melewati perjalanan panjang yang isinya cuma ngobrolin kota Saranjana, akhirnya sampailah mereka ini di sebuah hotel yang berada di kota baru. Setelah sampai hotel, mereka istirahat sejenak dan mereka berangkat lagi ke Pantai Gedambaan untuk latihan menari karena besoknya mereka mau perform. Lagi-lagi nih, ketika di sela-sela latihan masih aja nih temen-temennya ngobrolin tentang kota Saranjana. Sampai di bawah-bawah latihan pun mereka masih ngomongin kota Saranjana. Padahal mereka itu nggak sadar mereka itu berada di lokasi Saranjana. Setelah selesai latihan, mereka pun kembali lagi ke hotel untuk beristirahat. Ya, mungkin hari itu masih mereka belum menemuin hal-hal yang aneh gitu. Nah, keesokan harinya sampailah mereka di hari kedua, di mana mereka melakukan festival seijaan yang diadakan di alun-alun Siring Laut, Kota Baru. Yang namanya festival nih kan, pasti banyak para penonton-penontonnya gitu untuk menyaksikan acara tersebut. Nah, masih aja nih temennya pada bercanda gitu. Tuh lihatin tuh penonton-penontonnya tuh. Jangan-jangan mereka dari orang Saranjana, mereka bilang. Jangan-jangan mereka tuh penduduk Saranjana. Tuh lihatin tuh. Ada nggak belahan di atas bibirnya? Ya kan, karena emang diceritakan para penduduk kota Saranjana itu nggak punya belahan di atas bibirnya. Singkat cerita, selesai festival mereka pulanglah ke penginapan di hotel. Nggak berapa lama mereka sampai di hotel, terus ternyata mereka ini diajak nih sama duta wisatanya untuk jalan-jalan. Karena mumpung lagi di kota baru, ditanyain lah, kalian mau jalan-jalan nggak gitu. Ya emang karena besok mau pulang ke Banjarbaru, ya mereka nyempetin lah buat jalan-jalan di kota baru. Dan pergilah mereka jalan-jalan ditemenin si Joko yang emang berasal dari orang sana. Mereka ini kan masih kepo tentang Saranjana gitu. Dan juga hot trending pembicaraan mereka beberapa hari lalu kan emang Saranjana mulu. Nah, pas banget nih kan ada orang asli dari kota baru. Nah, si Mbak E ini nanyain nih ke si Joko, bener nggak Saranjana itu ada? Kami dari kemarin-kemarin nih ngomongin Saranjana mulu. Terus si Joko itu ngomong dia dengan nada yang serius, iya Saranjana itu ada, dia bilang. Padahal di posisi itu teman-teman mereka masih pada bercanda-bercanda dan ketawa-ketawa. Si Joko ini bilang, iya kami percaya dengan Saranjana. Saranjana itu emang ada. Dan juga warga sekitar percaya bahwa kawasan di kota baru ini termasuk dalam kawasan kota Saranjana. Kami pun sudah terbiasa untuk berinteraksi dengan warga-warga Saranjana. Ada mereka yang beli dagangan kami, ada yang mereka satu angkot sama kami. Dan juga kami percaya bahwa di kota baru ini memiliki 7 pintu spot untuk bisa masuk ke kota Saranjana. Dan pusatnya itu ada di Desa Oka-Oka. Di Desa Oka-Oka itu adalah desa yang ada penduduknya, cuman penduduknya itu nggak banyak, cuman ratusan gitu. Di sepanjang jalan si Joko ini menjelaskan tentang kota Saranjana, dimana dia bilang bahwa warga sekitar itu hidup berdampingan dengan warga Saranjana. Ada warga Saranjana yang masuk ke kota mereka ataupun dari penduduk kota mereka yang tiba-tiba kesasar dan masuk ke dalam kota Saranjana. Nah, si teman-temannya Mbak E yang awalnya ketawa ketiwi akhirnya mendengar penjelasan langsung dari orang setempat. Akhirnya ya mereka sedikit percaya lah, karena emang si Joko ini penduduk asli dari kota baru yang lebih mengetahui tentang tempat itu. Sebenarnya hal yang membuat teman-temannya si Mbak E ini gak percaya yaitu karena kota Saranjana itu kan digambarkan punya infrastruktur yang bagus, banyak gedung pencakar langit, sedangkan itu bertolak belakang dan
berbeda lah sama Kalimantan gitu. Di Kalimantan itu jangankan gedung-gedung tinggi, jalan-jalan pun masih banyak yang rusak dan belum diperbaiki. Jadi sangat berbeda lah dengan kota Saranjana yang diceritakan itu. Makanya itulah yang membuat mereka ngebercandain kota Saranjana. Jadi mereka ini mau berwisata ke air terjun Tumpang 2, yang dimana kalau ingin ke air terjun itu mereka harus melewati beberapa pedesaan dan juga beberapa bukit. Setelah melewati bukit, mereka pun berjalan menuju ke sebuah hutan dan tiba-tiba si Joko ini ngeberhentiin mobilnya. Jelep gitu kan, berhenti mobilnya. Teman-temannya ini kaget kan. Kok berhenti di sini? Mereka bilang. Ini kan masih di hutan. Kita mau kemana? Mereka bilang. Terus si Joko ini bilang, iya kita udah sampai. Padahal keadaan di situ masih hutan dan air terjunnya itu masih belum terlihat. Terus si Joko ngejelasin ternyata air terjunnya itu berada di bawah, maka mereka harus turun dulu untuk ke air terjun itu. Ya karena mereka nggak tahu, mereka cuma bisa ngikutin si Joko. Akhirnya dibawalah mereka ini turun sama si Joko. Tibalah mereka di sebuah air terjun Tumpang 2 yang ada di Kota Baru. Mereka menghabiskan waktu di sana, mereka menikmati suasana indahnya alam di Kota Baru. Tak terasa mereka bermain dan melepas penat di sana. Akhirnya hari itu mulai menjelang sore dan mendekati maghrib. Dikarenakan harinya yang sudah mulai sore dan senja, akhirnya mereka ini balik lagi ke hotel penginapan mereka. Dan mereka berterima kasih banget sama si Joko karena udah ngejelasin tentang kota Saranjana dan juga telah ngantar mereka ke tempat wisata. Makasih ya Joko karena udah nganterin kami dan juga ngajak kami jalan-jalan. Ya, si Joko bilang sama-sama, dan akhirnya disitulah mereka berpisah dengan si Joko ini. Si Joko akhirnya pulang dan mereka istirahat lagi di hotel. Sesampainya di hotel tuh keadaannya udah malam. Jadi mereka bersih-bersih dulu, mandi, kemudian makan, sholat juga, dan akhirnya mereka kumpul-kumpul lagi. Dikarenakan emang kamar mereka itu nggak terlalu jauh, berdekatan gitu. Nah mereka kan ngobrol-ngobrol tuh, bicara-bicara ya kayak anak muda lah, nongkrong-nongkrong gitu, sampai pada akhirnya jam 11 malam dan si Mbak E ini udah kecapean dan kembali ke kamarnya. Karena emang keadaannya yang udah malam, ketika Mbak E masuk ke kamar, ternyata Ibu Sri tadi udah tidur duluan. Di hotel itu memiliki 2 kasur, dimana si Mbak Sri ini berada di kasur depan dan juga si Mbak E ini berada di kasur yang ada di ujung dekat sebuah lukisan. Ditambah lagi dengan suasana yang hening banget, dikarenakan itu emang desa bukan kayak di kota kan. Jadi malam tuh udah hening banget, ditambah cahaya yang agak remang-remang gitu membuat suasananya pun semakin mencekam. Nah, si Mbak E ini pun sudah mulai merasakan hal yang tidak enak di kamar itu. Tetapi dia mencoba mempositifkan dirinya, dia mencoba menempatkan dirinya untuk tetap selalu tenang. Si Mbak E ini menuju ke meja rias untuk membersihkan make up yang ada di wajahnya. Dan tiba-tiba ternyata si Mbak E ini merasakan di belakangnya itu ada seseorang yang mengikutinya. Si Mbak E ini pun berpikir mungkin ini tuh cuman halusinasi aja, karena emang dari kemarin ngebercandain tentang Saranjana. Dikarenakan penasaran, si Mbak E ini tadi dia memiringkan badannya, yang awalnya menghadap meja rias, dia menghadap ke arah pintu. Nah, ketika itu dia ngebersihin make up di wajahnya, tapi dia merasa kayak kok agak jelas ya, kayak emang bener kelihatan sesuatu gitu. Nah ternyata ketika Mbak E ini ngelirik, itu kelihatan bajunya warna hitam. Dia ngelirik, wah ada nih. Nah setelah ngelihat tadi, si Mbak E ini masih mencoba mempositifkan pikirannya. Aku kenapa sih gitu, pikiranku ini lagi kacau ya, aku lagi halusinasi ya gitu, kenapa sih gitu. Dia masih bertanya-tanya sama dirinya. Dan akhirnya dia pun mengarah ke sebuah toilet untuk mencoba menenangkan diri lagi. Dan akhirnya masuklah si Mbak E ini ke dalam toilet. Dia mencoba untuk menenangkan dirinya. Dia mencoba untuk berpikir positif. Apakah aku cuman berhalusinasi? Apakah mentalku mulai menurun? Enggak deh, kayaknya itu cuma salah lihat. Dan si Mbak E ini kemudian berwudu untuk lebih menenangkan dirinya lagi. Nah, si Mbak E ini udah tenang dan dia udah memberanikan dirinya untuk keluar dari toilet. Nah mungkin aku tadi cuma salah lihat doang, mungkin aku tadi cuma berhalusinasi, mungkin ketika aku udah keluar dia udah nggak ada lagi tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dan si Mbak E pun membuka pintunya. Tret. Dan bener saja, dia masih ada.
Simbak E itu ngelihat orang ini emang bener-bener solid, nggak transparan kayak hantu, ya bener-bener orang lah gitu. Dengan perawakannya nggak terlalu tinggi dan mirip sama Simbak E. Dia cuma nunduk ke bawah, diam dan gak berbicara. Simbak E yang kaget ini kan, tiba-tiba dia ngepris gitu, tiba-tiba dia ngestalk tubuhnya. Ini aku kenapa ya? Aku kedip, dia ngilang nggak gitu. Ini pun terus terdiam gitu. Akhirnya suhu tubuhnya mulai naik, sampai detak jantungnya tuh udah mulai terasa kencang banget. Dan juga nggak mungkin kan Simbak E ini langsung ke kasurnya buat tutupin pakai selimut, karena emang posisinya si wanita tadi berada di antara kasurnya si Ibu Sri sama kasurnya Simbak E. Dia berada di tengah-tengah gitu, jadi nggak mungkin kan Simbak E ini ke kasurnya bilang permisi mau lewat, ya nggak mungkin kan. Jadi Simbak E ini cuma bisa mikir, aku harus keluar dari kamar ini dan aku harus ke kamar teman-temanku. Jadi nggak ada pilihan lain kan buat Simbak E ini selain keluar dari kamar itu. Dia memalingkan dirinya dari wanita itu dan kemudian mengarah ke pintu. Aku harus ke kamarnya si Udin, Ahmad, dan Asep, dia bilang. Dibukalah pintu itu sama Simbak E dan dia keluar. Yang seharusnya dia ke sebelah kanan untuk ke kamar si Ahmad, Asep, dan Udin. Tiba-tiba dia belok ke sebelah kiri. Mbak E ini dia nggak bisa ngekontrol dirinya. Tiba-tiba dia turun ke arah tangga. Kok aku kenapa sih? Kok gini sih? Kan aku seharusnya ke kamar temenku. Dia itu kayak cuman bisa ngendaliin pikirannya, cuman dia nggak bisa ngendaliin badannya. Dan akhirnya sampailah Simbak E ini di lantai ketiga, yang dimana itu benar-benar gelap banget. Ruang kosong dan hampa. Mungkin ruang itu dipakai buat meeting atau mungkin ruangan yang gak digunain sama sekali gitu. Simbak E ini jalan dengan pelan. Dia mikir, lu kok kesini? Gua kok kesini? Ngapain lo kesini ya? Gitu. Dia kayak bingung gitu. Dia nggak bisa ngontrol dirinya. Terus Mbak E ini baca doa di dalam pikirannya dengan terbata-bata. Baca doa segala macem kan Simbak E ini biar bisa ngekontrol dirinya lagi. Simbak E ini pun baca ayat kursi di dalam hatinya sambil dia tuh kayak nangis gitu. Kenapa sih aku kesini? Kenapa sih jadi kayak gini? Dia bilang gitu kan. Ya Allah, kenapa kok kayak gini? Dia sambil istighfar juga dan akhirnya dia bisa ngekontrol dirinya kembali. Dan Simbak E ini pun memalingkan dirinya karena dia udah bisa ngekontrol dirinya kan. Dia malingkan dirinya, dia mencoba ke arah tempat dimana teman-temannya tidur, yaitu kamarnya si Ahmad, Asep, dan Udin. Padahal dia tuh kayak udah lari gitu, tapi kok rasanya lambat banget, waktu tuh kayak berjalan lambat gitu. Dia udah coba lari sekenceng-kencengnya, cuman ya nggak tahu masih belum sepenuhnya mungkin dikendalikan sama Simbak E ini. Walaupun dengan usahanya yang sangat keras dia mencoba mata lari, Simbak E ini tetap aja dia jalan dengan pelan gitu. Sampai akhirnya dia merasakan di belakangnya itu kayak ada orang yang ngikutin gitu. Suara kaki dari orang di belakang itu semakin terdengar jelas, dia semakin dekat dan tiba-tiba belakangnya Simbak E ini panas dan ada suara yang membisikinya di telinganya. Astagfirullahaladzim. Tiba-tiba Simbak E ini kabur gitu. Dia kaget kan gitu. Dan disitu keadaannya Simbak E udah bisa lari. Dia mencoba lari ke kamarnya si teman-temannya tadi. Nah, teriak kan Simbak E ini, ketok-ketok pintu. Udin, Ahmad, Asep gitu. Ketok-ketok pintu gitu. Digedor-gedor pintunya. Akhirnya dibukain lah sama si Udin, Ahmad, dan Asep itu. Dan ya benar saja perasaannya Simbak E ini udah lega dan dia udah pikir, ya aku udah selamat. Aku udah tenang di sini gitu. Nah, semenjak itu memorinya Simbak E ini agak ngilang-ngilang. Banyak hal yang masih dia nggak ingat pada malam itu. Dia ingatnya cuma sampai ngegedor pintu tadi kan, udah selamat gitu. Dan ini adalah versi dari teman-temannya kelanjutannya. Di keesokan harinya teman-temannya tuh bicara gitu bahwa ada sesuatu yang terjadi malam tadi tentang kamu. Temennya bilang, kami malam tadi nonton TV dan sambil ngobrol-ngobrol, tiba-tiba kami dengar suara teriakanmu dan kamu gedor-gedor pintu gitu. Kami bukain dan kamu langsung tidur di tempat tidur kami dan menutup wajahmu dengan selimut. Kami bingung nih, ada apa sih? Kenapa sih dia tiba-tiba gitu? Tapi kami mikirnya mungkin kamu ada masalah, jadi kami biarin aja kamu tidur situ. Nah, gak berapa lama nih, kamu tuh tiba-tiba nangis gitu. Nangis sejadi-jadinya. Teman-temannya Simbak E ini kan coba nanyain sama Simbak E, kamu kenapa? Kamu ada masalah apa sih? Coba cerita sama kami. Tapi Simbak E ini terus menangis dan gak menghiraukan apa yang ditanyain sama teman-temannya. Tiba-tiba Simbak E ini diam dan tidak bersuara. Melihat keadaan yang sudah mulai membaik,
teman-temannya ini pun membiarkan si Mbak E ini untuk istirahat dan mereka pun tidur di kasur satunya. Gak selang beberapa waktu lama, si Mbak E ini tiba-tiba ketawa dengan kerasnya. Dan ketawanya itu bukan dari ketawanya si Mbak E ini. Teman-temannya ini kan kaget gitu. Loh, tadi kan nangis, tiba-tiba sekarang ketawa. Kayak ada yang sesuatu yang aneh gitu. Kamu kenapa sih dari tadi? Tadi nangis, sekarang ketawa gitu. Teman-temannya ini masih nanyain gitu kan. Karena emang mereka ini anak-anak sekolah yang mungkin masih belum paham dengan hal-hal yang begituan. Nah, si Udin yang ngelihat wajahnya si Mbak E ini dengan agak aneh, yang raut wajahnya itu udah bukan raut wajahnya si Mbak E ini. Tiba-tiba dia lari keluar gitu. Terus si Ahmad dan Asep ini ngelihat si Udin keluar, dia juga ikutan keluar gitu. Dan ditinggalinlah si Mbak E ini di kamar sendirian. Si Udin, Ahmad, dan Asep ini kemudian membangunkan si bapak dinas. Barenganlah mereka kembali ke kamar yang tadi, yang ada si Mbak E. Ketika mereka masuk, si Mbak E ini ternyata sudah tenang dan dia sudah diam. Habis itu mereka pun sudah mulai tenang. Dan tiba-tiba Mbak E ini nangis lagi. Dibacainlah doa-doa dan segala macem lah untuk si Mbak E ini oleh si bapak dinas. Tapi nggak ada pengaruh sama sekali kepada si Mbak E ini. Karena mungkin udah kehabisan cara dan upaya untuk nenangin si Mbak E, akhirnya mereka istirahat di tempat kasur mereka. Dan dibiarinlah si Mbak E yang di sebelah kasur sebelah sana. Kejadian itu pun berulang di sepanjang malam. Si Mbak E terus menangis dan tiba-tiba ketawa, terus diam lagi. Sampai akhirnya hari menjelang subuh dan orang udah mulai baca ayat-ayat tuh. Si Ibu Sri ini bangun dan coba ngebangunin anak-anak mereka buat sholat subuh. Nah, masuklah si Ibu Sri ini ke kamar si Udin, Ahmad, dan Asep tadi. Ternyata mereka udah bangun. Dikira mereka udah bangun duluan ya, padahal mereka nggak bisa tidur gitu. Kalian udah bangun ya gitu. Kami nggak tidur semalaman Bu, katanya. Terus si Ibu Sri ini kaget. Kok ini si Mbak tidurnya di sini, bukannya tadi dia ada di kamar ya, Ibu? Enggak Bu, dia itu di sini, kata Udin, Ahmad, dan Asep kan. Dia semalaman di sini. Dia itu cuman nangis, ketawa, dan terus diam lagi berulang kali sampai subuh, kata mereka. Bukannya aku ngeliat Mbak E ini tadi ada di kamar ya, kata si Ibu Sri. Ya mungkin Ibu Sri ini paham ya, karena mungkin dari kemarin mereka yang bicarain tentang Kota Saranjana. Kalian sih ngomongin Kota Saranjana mulu, kata Ibu Sri. Ya kami kan nggak tahu Bu, ucap mereka. Ya udahlah, jangan bicarain masalah Saranjana mulu, kata ibunya. Dan akhirnya mereka pun sholat subuh dan juga istirahat sejenak karena mereka nggak tidur semalaman. Hari pun mulai siang dan mereka siap-siap balik ke Banjarbaru. Di perjalanan nih mereka nggak ada lagi yang ngomongin tentang Saranjana. Nggak ada juga yang nanya-nanya tentang kejadian malam tadi. Setelah sampai di Banjarbaru, mereka singgah untuk makan-makan. Dan disitulah mereka baru ngobrol tentang kejadian malam tadi. Benernya cerita ini ada kelanjutannya lagi, dan kelanjutannya itu lebih parah dan lebih epic gitu. Tapi ya mungkin ini udah kelamaan ya gua ceritanya. Jadi emang kalau banyak yang like, komen, kita bakal ngelanjutin ke cerita selanjutnya. Jadi mungkin ceritanya sampai sini dulu. Ini adalah cerita yang diceritain dari seseorang, jadi bukan dari pengalaman sendiri. Jadi kalau ada salah hilap kata mohon dimaafkan. Kalau emang ada kebenarannya yang agak disalahkan, saya juga mohon maaf karena saya cuma cerita. Dan mohon maaf jika ada kata saya yang membuat cerita ini jadi beralih lah, yang emang awalnya kayak gini tiba-tiba jadi arahnya kayak gini. Oke, mungkin sampai sini dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa nonton video saya berikutnya. Watch out.